Om Swastiastu, hai semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mesaluna Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Jadi, pada pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama yaitu fungsi komposisi. Materi bagian A dari fungsi komposisi yaitu operasi aritmatika fungsi, yang dimana ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu operasi aljabar pada fungsi dan sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Ini adalah peta konsep yang telah saya buat dan bisa teman-teman pelajari, dan seperti yang telah saya jelaskan tadi pada fungsi komposisi, yaitu bagian yang ke A, akan dijabarkan dua materi bagian, yaitu operasi aljabar pada fungsi dan sifat-sifatnya. Kedua bagian inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Namun sebelum itu, saya akan sedikit membahas mengenai fungsi komposisi. Pengertian fungsi komposisi adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, misalnya fx dan gx, sehingga ini akan menghasilkan suatu fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan bundaran, atau dibaca juga dengan komposisi, yang dilambangkan dengan huruf O. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi aritmatika fungsi. Bagian yang pertama yaitu operasi aljabar pada fungsi. Apa itu operasi aljabar pada fungsi? Jadi, jika suatu fungsi f dan g yang merupakan fungsi, maka akan berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada penjumlahan fungsi, di mana misalnya ada f plus g x sama dengan fx plus gx. Yang kedua ada pengurangan fungsi, yaitu misalnya ketika f min g x sama dengan fx min gx. Yang ketiga ada perkalian fungsi, yaitu misalnya ketika f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Yang keempat ada pembagian fungsi, yaitu misalnya ketika f per g dikali x sama dengan fx per gx, dengan syarat gx tidak sama dengan 0 karena ini termasuk fungsi rasional. Untuk memahami lebih lanjut, saya telah berikan contoh pada operasi aljabar fungsi. Yang pertama ada untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalnya diberi soal, diketahui bahwa fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 2x min 5, maka tentukanlah ketika f ditambah gx itu berapa dan ketika f min gx itu berapa. Jadi cara menjawabnya itu seperti yang telah saya jelaskan tadi. Untuk penjumlahan, maka rumusnya menjadi f ditambah g sama dengan fx ditambah gx. Fx tadi diketahui 3x plus 2 dan gx diketahui 2x plus 5. Tinggal dijumlahkan biasa, yaitu dengan suku-suku yang sama. 3x ditambah 2x sama dengan 5x dan konstanta plus 2 min 5 menjadi min 3. Sehingga didapatkan fx plus gx menjadi 5x min 3. Untuk soal yang ke B, yaitu dalam bentuk pengurangan, ketika f min g sama dengan fx min gx. Sama caranya, hanya saja berbeda tanda, yaitu dikurangi. Jadi, suku-suku yang sama dikurangi. Ketika 3x min 2 maka menjadi x. Dan untuk ini menjadi 2 ditambah 5 karena ini 2, ini min dikali min sama dengan plus, sehingga 2 ditambah 5 menjadi 7 dan didapatkan hasil x ditambah 7. Untuk contoh soal yang kedua yaitu untuk perkalian dan pembagian. Misalnya diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dan gx sama dengan x plus 2. Maka tentukanlah ketika yang pertama ada f dikali gx dan yang ke B ada f per gx. Teman-teman perlu ingat bahwa ketika ada a kuadrat min b kuadrat, maka ini dapat berubah menjadi a ditambah b dikali a dikurang b. Sehingga nanti kita akan mempraktekannya
pada bagian perkalian. Yang pertama yaitu ketika f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Fx yaitu x kuadrat min 4 dan gx yaitu x plus 2. Sehingga kita kalikan dan didapatkan hasil yaitu x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8. Dan untuk yang ke B yaitu pembagian, kita menggunakan rumus f per gx sama dengan fx per gx. Fx tadi x kuadrat min 4 per x plus 2. Untuk x kuadrat min 4 ini kita dapat pecahkan menjadi seperti ini. 4 yaitu karena 4 adalah hasil dari 2 kuadrat, maka dapat kita pecahkan menjadi seperti ini. X plus 2 dikali x min 2, sehingga sama saja akan didapatkan hasil x kuadrat min 4. Nah, ini karena sama, maka dapat dicoret dan didapatkanlah hasil x plus 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Misalkan ada suatu fungsi yaitu px sama dengan 2x plus 1, ada qx sama dengan x min 2, dan ada rx sama dengan 3x plus 2. Maka akan ditunjukkan pada operasi aljabar fungsi, maka akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu seperti ini. Ketika ada p ditambah q dikali x, maka akan sama dengan ketika q ditambah p dikali x. Yang kedua ada sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Yang tadi sifat komutatif yaitu sifat yang dapat ditukar-tukar. Asosiatif atau pengelompokan, sehingga ini kita bisa kelompokkan yang mana dulu ingin kita jumlahkan. Misalnya ada p ditambah q ditambah r, kita jumlahkan dulu p dan q-nya, baru kita jumlahkan dengan r. Sama dengan ketika kita menjumlahkan q dan r-nya dulu, baru kita jumlahkan dengan p. Hasilnya sama karena ini adalah penjumlahan. Yang ketiga ada sifat komutatif pada perkalian atau sifat pertukaran, di mana apabila kita kalikan p dikali q, maka hasilnya juga akan sama ketika q dikali dengan p. Dan pada asosiatif juga sama, yaitu pengelompokan. Ini bebas, kita ingin mengkalikan yang mana terlebih dahulu. Misalnya ketika kita kalikan p dan q dulu, baru dikalikan dengan r, maka hasilnya akan sama ketika kita mengkalikan q dengan r terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan p. Untuk penjelasannya bisa disimak pada gambar berikut. Nah, yang pertama kita misalkan, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan. Misalkan terdapat suatu fungsi px sama dengan 2x plus 1, qx sama dengan x min 2, dan rx sama dengan 3x plus 2. Misalnya kita ini sifat komutatif, jadi sifat pertukaran. P ditambah qx sama dengan px ditambah qx, sama dengan px-nya diketahui 2x plus 1 dan qx diketahui x min 2. Ini sama seperti yang sebelumnya, dijumlahkan biasa sehingga didapatkan hasil 3x plus 1. Bagaimana ketika p dan q-nya itu ditukar? Maka hasilnya menjadi qx ditambah px sama dengan qx diketahui x min 2 dan px diketahui 2x plus 1. Jumlahkan biasa sama sehingga didapatkan hasil 3x min 1. Nah, jadi dapat dilihat bahwa hasilnya sama, sehingga pada penjumlahan berlaku sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Karena meskipun ini ditukar-tukar, tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini adalah rumusnya. Yang kedua ada sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif seperti yang dijelaskan tadi yaitu sifat pengelompokan. Jadi ingin menjumlahkan yang mana terlebih dahulu. Misalnya yang pertama, ini diketahui suatu fungsi px sama dengan 2x plus 1, qx sama dengan x min 2, dan rx sama dengan 3x plus 2.
Maka misalkan kita jumlahkan P plus Q-nya dulu, baru kita tambahkan dengan R. Maka P plus QX ditambah RX. P plus QX didapatkan 3X min 1, yaitu PX-nya yaitu 2X tambah 1, QX-nya X min 2, kita jumlahkan hasilnya 2X ditambah X, 3X, 1 ditambah min 2, min 1, sehingga didapatkan P plus Q hasilnya 3X min 1, ditambah RX yaitu 3X plus 2, 3X plus 2, sehingga untuk P plus Q plus RX sama dengan 6X plus 1. Bagaimana apabila kita menjumlahkan Q dengan R terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan P? Maka PX yaitu 2X plus 1 ditambah hasil dari Q plus RX. QX yaitu ini X min 2 dan RX yaitu 3X plus 2. X ditambah 3X 4X min 2 ditambah 2 yaitu 0, sehingga didapatkan QX ditambah RX yaitu 4X. Kita jumlahkan biasa, 2X tambah 4X 6X dan ditambah 1. Sehingga apabila kita jumlahkan Q ditambah R baru ditambahkan dengan P, didapatkanlah hasil 6X plus 1. Sama hasilnya dengan apabila kita jumlahkan P dan Q terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan R. Sehingga pada penjumlahan fungsi juga berlaku sifat asosiatif. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya ada sifat komutatif pada perkalian. Misalkan ada fungsi Px sama dengan 2x plus 1, Qx sama dengan x min 2, dan Rx sama dengan 3x plus 2, maka akan berlaku sifat komutatif pada perkalian. Ketika P dikali Q, X sama dengan Px dikali Qx. Px-nya diketahui 2x plus 1, 2x plus 1 dikali Qx. Qx yaitu x min 2 dikali 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali min 2 didapatkan min 2x. Lalu ada 1 dikali x didapatkan 1x, dan 1 dikali min 2 didapatkan min 2, sehingga didapatkan hasil 2x kuadrat min 3x min 2. Selanjutnya ada Q dikali Px sama dengan Qx dikali Px, sama dengan berapa Qx? Qx yaitu x min 2 dikali Px yaitu 2x plus 1, dikalikan x dikali 2x yaitu 2x kuadrat, x dikali 1 yaitu x, min 2 dikali 2x yaitu min 4x, min 2 dikali 1 yaitu min 2, sehingga didapatkan hasil 2x kuadrat min 3x min 2. Hasilnya sama meskipun P dan X nya itu dia ada yang duluan ada yang belakangan. Jadi ini ketika P dikali Q dan ini ketika Q dikali P, tetapi hasilnya tetap sama karena pada perkalian berlaku sifat komutatif. Ini adalah rumusnya. Yang keempat ada sifat asosiatif pada perkalian. Misalkan ada Px sama dengan 2x plus 1, Qx sama dengan x min 2, dan Rx sama dengan 3x plus 2. Apabila kita kalikan terlebih dulu P dikali Q, baru kita kalikan hasilnya tersebut dengan R, maka hasilnya akan menjadi P dikali Q yaitu 2x kuadrat min 3x min 2 dikalikan dengan Rx. Rx yaitu 3x plus 2. Sebelumnya ini telah saya dapatkan melalui cara Px dikali Qx. Sehingga ini didapatkan hasil yaitu 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 9x kuadrat min 6x min 6x min 4. Yang sama dapat dicoret, dikurangi sehingga hasilnya 0. Untuk plus 4x kuadrat dan min 9x kuadrat dapat
dikurangi sehingga didapatkan min 5x kuadrat dan hasilnya menjadi 6x pangkat 3 min 5x kuadrat min 12x min 4. Dan bagaimana jika kita kalikan Q dikali R dulu dan hasilnya baru dikalikan dengan P? Hasilnya sama saja, tapi caranya sedikit berbeda, yaitu kita mengalihkan Q kali R terlebih dahulu. Setelah saya kalikan Q dan R, maka didapatkan hasil yaitu 3x kuadrat min 4x min 4. Barulah dikalikan dengan PX. PX yaitu 2x plus 1. Didapatkanlah hasil yaitu 6x pangkat 3 min 8x kuadrat min 8x plus 3x kuadrat min 4x min 4. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 6x pangkat 3 min x kuadrat min 5x kuadrat min 12x min 4. Hasilnya sama saja, namun caranya yang berbeda, yaitu pada yang pertama kita kalikan dulu P dikali Q, dan sedangkan pada bagian yang kedua kita yang lebih dulu dikalikan yaitu Q dikali R. Ini adalah rumus untuk sifat asosiatif pada perkalian. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa soal yang telah saya berikan, semoga teman-teman bisa mengerjakannya. Bisa dicatat atau di screenshot terlebih dahulu, dan untuk jawabannya dapat dikirim pada kolom komentar. Ada 3 soal, dan soal ketiga itu disuruh menentukan ketika dia penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang sebelumnya itu disuruh untuk menentukan rumus dari fungsi apabila dia dikali dan dia dikurang. Nah, sekian saja dari saya. Semoga presentasinya bermanfaat, dan apabila teman-teman merasa presentasi saya ada yang kurang lengkap, bisa dilengkapi pada kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kesalahan pada saat menghitung, mohon dikoreksi pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.